Hai teman-teman semuanya, welcome back to my video. So today I'm going to continue our materials still related to reading TOEFL, some kinds of questions in reading and how to answer reading questions. Hari ini kita akan lanjutkan materi selanjutnya mengenai uh, reading TOEFL, ya, jenis-jenis pertanyaan di reading TOEFL. Jadi sebelumnya saya sudah membahas beberapa jenis pertanyaan dan karakteristik dari soalnya, kata kunci di soal, dan juga bagaimana cara menjawabnya dan contoh-contoh soalnya. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke video berikutnya mengenai jenis pertanyaan reading yang lain. Nah, apa itu? Yaitu pertanyaan unstated detail question. Jadi di video sebelumnya kita membahas mengenai pertanyaan stated detail question, yang dimana artinya adalah bahwa pertanyaan ini menanyakan informasi yang dinyatakan langsung di dalam teks. Dan kita diminta untuk menemukan informasi itu dan menemukan sinonim atau ide atau makna yang sama dari kata yang eh, atau dari kalimat yang kita baca di dalam teks. Nah, selanjutnya yaitu adalah pertanyaan unstated detail question. Nah, apa bedanya? Kalau stated detail question, jawabannya dinyatakan langsung di dalam teks, maka unstated detail questions adalah pertanyaan yang jawabannya tidak ada di dalam teks atau tidak dinyatakan di dalam teks. Nah, ini biasanya menunjukkan bahwa ada tiga informasi yang benar dan satu informasi yang salah, dan kita harus memilih mana yang salah tersebut atau tidak sesuai dengan teks. Oke. Nah, jadi keterangan umumnya, jawaban dari pertanyaan ini adalah yang tidak dinyatakan di dalam teks. Artinya, ada tiga jawaban benar dan satu yang salah atau tidak disebutkan di dalam teks. Nah, biasanya di soal itu nanti ada kata kunci seperti not stated, not mentioned, not discussed, and except. Jadi not stated itu adalah yang tidak dinyatakan, ya, not stated, not mentioned yang tidak disebutkan, not discussed yang tidak didiskusikan, dan except itu artinya kecuali. Ini adalah kata kunci yang biasanya muncul di soal-soal unstated detail question. Dan not stated, not mentioned ini biasanya di apa ya? Huruf besar ya. Ditulisnya itu berupa huruf besar. Oke, contoh soalnya adalah which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? And all of the following are true except. Nah, ini biasanya kata kunci yang muncul di soal. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus menemukan informasi yang tidak sesuai atau yang salah. Ya, oke. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Pilihlah kata kunci yang ada di soal, temukan kata kunci tersebut di dalam teks, ya, dan bacalah kalimat sebelum dan sesudah kalimat yang mengandung kata kunci, atau pilih kata kunci yang ada di opsi dan cek apakah kata kunci tersebut terdapat dalam teks. Tapi dengan cara yang lebih mudahnya, supaya teman-teman waktunya lebih efektif, maka cara yang paling cepat untuk menjawab soal ini adalah dengan mengeliminasi setiap pilihan jawabannya. Ya, jadi nanti teman-teman lihat pilihan jawaban A, pilih kata kunci di pilihan jawaban A dan temukan di dalam teks. Ada nggak kata kunci tersebut? Begitu juga dengan pilihan di B, gitu ya. Nah, lihat kata kunci di pilihan jawaban B, apakah ada kata kunci tersebut dalam teks? Oke. Nah, kalau seandainya tidak ada, berarti sudah pasti itu adalah opsi yang tidak ada di dalam teks. Oke, saya akan berikan contoh. Di sini ada satu teks dan ada dua pertanyaan. Nah, coba kita lihat soalnya. Which of the following is not true? Not true, ya. About the word gadget. Not true, katanya. Which of the following is not true? Yang tidak benar. Nah, ini ada kata kunci not true.
berarti mengenai kata gadget. Kira-kira mana informasi yang tidak sesuai dengan kata gadget ini katanya kita. Nah, untuk memudahkan kita mengeliminasi, berarti inilah soal-soal unstated ya, di mana kita harus menemukan satu informasi yang salah. Maka kita harus mengeliminasi dari setiap opsinya supaya cepat. Nah, sekarang kita lihat pilihan A. It is used to name something when the name is not known. Kalau kita perhatikan di sini ada kata name gitu ya. Ada known, ada something. Maka inilah kata kunci yang harus kita temukan di dalam teks. Maka kita cari. Ya, ada nggak kata name? Kita scanning cepat gitu ya. Oke. Nah, ini ada name. Ini ada known, unknown ya. Coba kita perhatikan. Sama nggak makna dari yang pilihan A dengan yang ada di sini? Kalau katanya di sini it is used to name something when the name is not known. Jadi digunakan untuk menamai sesuatu ketika nama tersebut tidak diketahui. Nah, jadi kalau kita pahami di sini, people used to give a name. Jadi orang-orang memberikan atau memberikan sebuah nama terhadap sesuatu yang whose name tidak diketahui. Nah, berarti ini informasinya sama ya. Maka pilihan A terdapat di teks. Sekarang kita lihat yang B. It is was used at the beginning of 19th century. 19th century berarti abad ke-19. Berarti ya pada tahun 1990-an ya. Berarti itu menunjuknya ke tahun nih. Kita lihat di tahun. Ada nggak tahun di sini? Ada nih. Nah, sedangkan di sini adalah 1850s. Berarti ini 18 abad ke-18 berarti ya. Ini abad ke-18. Berarti kurang tepat nih yang B. Nah, sekarang kita untuk memperkuat jawaban, kita lihat yang C. It is most likely came from a word in the French language. Ada kata kunci French. Kita cari French. Oh, di sini ada French nih. Nah, came from the French word. Di sini came from. Nah, berarti juga ada di jawabannya. Gitu ya. Its first known use was a British sailors. Ada nggak British sailors? Kita cari. Oh, ini ada nih. Nah, first use. Ini juga first. Ya, it first known use. Nah, juga sama nih. Nah, berarti yang tidak ada dalam teks itu adalah pilihan B. Jawaban adalah B. Ya, jadi untuk mempercepat langkah kita untuk menemukan jawabannya, maka kita eliminasi berdasarkan opsi atau pilihan jawabannya. Oke. Nah, bagaimana dengan nomor 2? Which of the following is not mentioned? Not mentioned in the passage as an expression for something that is not known. Nah, di mana berikut ini yang tidak disebutkan sebagai ungkapan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Nah, berarti kita langsung aja nih eliminasi dari opsinya. Lihat pilihan jawaban A ada nggak di dalam teks, B ada nggak, C ada nggak, D ada nggak, gitu ya. Kita lihat yang A. I think I'm a Bob. Ya, ada nggak? Kita cari, kita scanning aja langsung, cepat gitu ya. Oh ada nih, di sini ada. Berarti oke. Gadget, ada nih gadget. Oke. Dohike, ada nggak? Ada. Berarti yang tidak ada adalah yang D. Ya. Nah, itu cara cepat untuk menemukan pilihan jawaban di soal-soal unstated detailed question. Oke, saya berikan contoh yang lain. Nomor 1. All of the following are true about blood plasma. Nah, berarti yang ditanyakan adalah blood plasma. Except, nah kecuali katanya. Nah, untuk menspesifikasikan info apa namanya, untuk supaya kita itu bacanya nggak terlalu banyak, gitu ya. Jadi kita spesifikasikan aja fokus kita ke yang ditanyakan. Di sini kan ditanyakan blood plasma, berarti yang informasi yang kurang tepat mengenai blood plasma yang ada di pilihan jawaban yang mana katanya. Berarti blood plasma ada di mana? Nah, kalau kita lihat di sini ada di paragraf pertama. Berarti kita fokus aja ke paragraf yang pertama. Nah, yang pertama katanya. Kita lihat yang D dulu deh ya, dari atas ke bawah. It is generally more important to the patient than other parts of whole blood.
Katanya umumnya itu lebih penting ya untuk pasien daripada bagian yang lain di seluruh darah, kata gitu. Berarti importance, penting berarti ya. Ada nggak kata-kata penting di sini? Kalau kita perhatikan, it is often used. Nih, a patient generally needs the plasma portions of the blood more than other components. Nah, ini kan informasinya sama nih. Berarti ada. Sekarang, patient are often transfused with it. Nah, ditransfusi dengan itu katanya. Ada nggak transfusion? Ada nih transfusion. Yang B, blood cells have been taken out. Dikeluarin gitu ya. Berarti dikeluarin, dipindahkan. Berarti ini ya. Blood cells have been removed. Ini maknanya sama nih. Dengan taken out. Nah, sekarang berarti kalau B benar, C benar, D benar. Sekarang kita lihat yang A. It is a deeply colored liquid. Nah, ada nggak? Nah, kalau kita tidak memahami dengan baik, dengan seksama, ini pasti kita akan terjebak. Seolah-olah ini benar. Tapi kalau kita perhatikan ini maknanya berbeda sekali dengan yang ada dalam teks. It is a deeply colored liquid. Kalau color liquid ini artinya berwarna ya. Ini artinya berwarna. Tapi kalau kita lihat di dalam teks, blood plasma is a clear, bersih, kita katanya, almost colorless liquid. Nah, sedangkan di sini colorless. Color artinya berwarna, sedangkan less ini menunjukkan tidak ya, tidak berwarna. Maka yang salah itu berarti yang A. Gitu ya. Bagaimana dengan nomor 2? Which of the following is not stated about the whole blood? Berarti sekarang yang ditanyakan whole blood. Tadi blood plasma. Berarti whole blood ada di mana? Ya, ada di paragraf kedua nih. Berarti kita fokusnya ke paragraf kedua nih sekarang. Nah, it is different from plasma. Jadi whole blood ini berbeda dengan plasma. Apakah benar? Kita lihat. Plasma differs, berbeda in several important ways from whole blood. Berarti benar ya. Ini different. Ini juga different. Ini berarti sama. Nah, it cannot be dried. Tidak bisa dikeringkan. Nah, kata kuncinya dry. Kita cari, ada nggak? Dry. Gitu kan? Nah, ini ada nih. Plasma can be dried. Nah, ini. Plasma bisa dikeringkan. Nah, ini harus hati-hati nih dalam memahaminya. Plasma bisa dikeringkan. Sedangkan di sini apa nih? Yang ditanyakan whole blood. Nah, kalau plasma bisa dikeringkan dan disimpan katanya. While whole blood cannot. Cannot ini disebutnya ellipsis ya, bro. Ellipsis itu adalah menyingkat kata tapi tidak mengurangi makna. Cannot itu menunjukkan bahwa kata kerjanya sama gitu ya. Cannot, berarti whole blood itu cannot, berarti cannot apa? Berarti cannot dikeringkan dan tidak bisa disimpan. Plasma bisa dikeringkan dan disimpan, sedangkan whole blood tidak bisa dikeringkan dan disimpan. Berarti kalau seandainya B, berarti ya benar ya, kan cannot. Yang C, it is impossible to keep it in storage for a long time. Berarti whole blood itu tidak bisa disimpan. Nah, ini benar ya. Yang bisa disimpan itu adalah plasma, sedangkan whole blood tidak. Ya, berarti benar. Nah, sekarang it is a clear, colorless liquid. Nah, tadi yang colorless itu apa? Ya, plasma. Nih, ya. Ini nih. Berarti yang colorless itu adalah plasma, bukan whole blood. Ya, berarti yang salah adalah yang D. Nah, seperti itu kira-kira dalam menjawab soal-soal uncertain detailed question, everyone. Jadi, soal-soal seperti ini harus juga kita berhati-hati dalam memahaminya. Karena banyak informasi yang ambigu ya, seolah-olah benar ternyata salah. Ya, seolah salah tapi benar. Jadi harus hati-hati dalam memahaminya. Oke. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan soal-soal reading ya. Jadi nanti kita bahas secara keseluruhan. Sekarang saya menjelaskan dulu aja jenis-jenis pertanyaannya dan memberikan sedikit contoh-contoh supaya kalian itu punya gambaran. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke jenis soal berikutnya, yaitu adalah pertanyaan implied detail questions. Pertanyaan implied detail questions. Nah, di reading ini adalah jenis soal yang tergolong paling rumit ya. Kenapa dikatakan paling rumit? Karena memang
di soal implied detailed question ini kita diminta untuk menyimpulkan dari apa yang kita baca di dalam teks. Jadi tidak dinyatakan langsung jawabannya, tetapi kita harus menyimpulkannya. Kita harus bisa menarik benang merahnya. Nah, jadi kalau kita tidak memahami teksnya dengan baik, akan sulit bagi kita untuk menyimpulkan. Nah, ini adalah sumbernya. Ini soal implied detailed question atau inference ya, menarik kesimpulan, making conclusion. Oke. Nah, jenis pertanyaan ini meminta kita untuk menarik kesimpulan dari apa spesifik informasi yang ada dalam teks. Jadi kita diminta untuk menarik kesimpulan. Ini nih kata kuncinya. Kita diminta untuk menarik kesimpulan. Artinya, jawaban tidak dinyatakan secara langsung di dalam teks. Nah, jawabannya tidak dinyatakan secara langsung di dalam teks. Nah, kata kuncinya biasanya untuk soal-soal implied detailed questions, ada kata kunci di soal seperti kata-kata implied, ada kata kunci inferred. Nah, imply itu implicit ya, infer itu making conclusion, likely kemungkinan gitu ya, or probably kemungkinan. Nah, biasanya kata ini muncul nih di soal-soal. Nah, kalau kata kunci ini muncul di soal, maka kita harus menyimpulkan. Nah, jenis pertanyaannya, it is implied in the passage that, it can be inferred from the passage that, it is most likely that what probably happened. Nah, ini katanya nih biasanya nih. Nah, berarti langkah pertama harus kita lakukan ya kita pahami dulu nih soalnya. Nah, informasi implisit tentang apa yang ditanyakan, membuat kesimpulan mengenai apa yang ditanyakan, gitu ya. Nah, ini bisa untuk tingkat kesulitan ini bisa dikatakan sangat sulit, ya. Dan jumlah soalnya juga cukup banyak, 6 sampai 7 soal. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Secara prinsip, cara menjawabnya sama dengan soal-soal stated detailed question maupun unstated, yaitu dengan kita memahami subjek atau topik yang ditanyakan. Nah, jadi baca dan pahami subjek atau topik yang ditanyakan dalam soal, pahami dulu soalnya, ya pilihlah kata kunci yang ada di soal, ya. Kita pilih kata kunci yang ada di soal. Temukan, baca, dan pahami kalimat, frasa, atau klausa yang ada di dalam sebelum dan setelah subjek atau topik yang ditanyakan dalam soal. Ini ya. Jadi kita tidak hanya membaca satu kalimat, tapi kalimat sebelum dan setelah kata kunci yang ada di soal juga kita harus pahami, ya, supaya kita bisa menyimpulkan. Nah, kalimat, frasa, atau klausa tersebut memberikan penjelasan mengenai makna subjek topik yang ditanyakan dalam soal. Dan selanjutnya, tarik kesimpulan dari kalimat, frasa, atau klausa yang dibaca tersebut. Nah, pilih jawaban yang paling benar dibandingkan pilih jawaban yang lain. Oke, sekarang saya akan coba praktekkan bagaimana cara menjawab soal-soal implied detailed question. Ingat, kita tidak bisa menemukan kata-kata yang ada di pilihan jawaban di dalam teks karena memang kita tidak mencari kata-kata yang sama. Karena kita tugasnya adalah untuk menyimpulkan, menarik kesimpulan. Oke, contoh soalnya. Which of the following is probably? Ini ada kata kunci probably nih. Berarti ada kata kunci probably, kemungkinan gitu ya. Maka ini adalah soal implied detailed question, not Hawaiian words. Nah, stated juga ada stated, unstated ya. Untuk implied juga ada yang stated, ada juga unstatednya. Ada yang positif, ada yang negatif. Berarti kalau seandainya negatif, berarti ada 3 yang benar, 1 yang salah. Nah, berarti kita harus menemukan yang salah. Which of the following is probably not Hawaiian words? Ya, berarti yang ditanyakan Hawaiian words. Berarti kita cari nih topiknya. Ini subjeknya nih ya. Ini subjeknya atau topiknya. Berarti kita pahami kalimat yang mengandung kata Hawaiian words. Nah, ini ya. The Hawaiian language. Nah, berarti kita baca kalimat setelah kalimat ini. Ya, berarti kita harus baca satu paragraf ini kayaknya ya. Jadi katanya, Hawaiian language is melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels A, E, I, O, U and the 7 consonants H, K, L, M, and P, W
Each syllable in the language ends in a vowels. Nah, jadi setiap syllable katanya atau suku kata di dalam bahasa berakhiran vowel. Nah, jadi Hawaiian language ini adalah bahasa melodi katanya ya, di mana semua katanya itu berasal dari alfabet yang terdiri dari 12 huruf. Ada 12 huruf Hawaiian language ini. Ada 5 vowels, 5 huruf vokal dan 7 huruf konsonan katanya. Nah, setiap silabel suku katanya itu diakhiri oleh vowel. Nah, kita lihat apakah semuanya diakhiri oleh huruf vokal? Salah satu dari huruf ini gitu ya. Kita lihat. O, I, A, berarti semuanya mengikuti aturannya ada di sini. Selanjutnya, two consonants katanya. Dua konsonan berarti ini nih. Dua huruf konsonan ini never appear together, tidak pernah muncul bersamaan. Berarti intinya harus terpisah nih. Jadi huruf konsonan itu harus dipisah oleh huruf vokal. Jadi nggak boleh langsung bermuncul berdua. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang A berarti ini konsonan, ini vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal. Nah, oke berarti A mengikuti aturan. Yang B konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal. Berarti juga mengikuti aturan. Nah, kalau yang D nih ya, konsonan, vokal, vokal. Nah, tapi konsonan, vokal, vokal nih. Boleh nggak vokal muncul bersamaan? So vowel have much higher frequency. Huruf vokal memiliki kemunculan yang lebih tinggi in the Hawaiian language than they do in English. Nah, tapi di sini huruf vokal tidak dilarang untuk muncul bersamaan. Ya, berarti hanya konsonan saja yang tidak boleh muncul bersamaan. Berarti yang menyalahi aturan adalah yang C. Nah, kenapa C? Karena di sini vokal, konsonan ini vokal. Nah, sedangkan di sini konsonan-konsonan, ya, konsonan dengan konsonan. Kan konsonan dengan konsonan tidak boleh muncul bersama. Maka inilah yang salah. Oke, next. It is implied that a luau is. Nah, di sini ada kata kunci implied. Ya, luau. Nah, berarti kita cari nih kata luau. Kira-kira luau ini apa? Berarti ini ya luau ya. Nah, maka untuk menemukan apa ini luau, apakah luau ini sebuah dansa atau pesta makan besar, apakah ini sebuah konser, apakah ini sebuah bahasa luau ini? Kira-kira ini luau ini apa? Kan? Ya, berarti kita harus pahami kata-kata yang muncul setelahnya. Uh, this visitor may attend an outside luau. Apa ini luau nih? Where everyone eats too much, di mana orang-orang makan banyak. Kalau orang-orang makan banyak, berarti nggak mungkin sebuah dansa dong luau ini. Ya, nggak mungkin juga sebuah konser, nggak mungkin juga sebuah bahasa. Maka jawabannya adalah feast, pesta makan besar, ya, sebuah pesta. Oke, nah selanjutnya nih kita coba contoh soal yang lain. It is implied in the passage that if a kayak has two O. Nah, kenapa ini soal implied detailed question? Karena di sini ada kata implied, ya, ada kata implied. Nah, implied in the passage. Nah, that if katanya ya, jika sebuah kayak memiliki dua lubang, maka selanjutnya bagaimana? Nah, gitu kan? Jika kayak ini memiliki dua lubang, maka selanjutnya seperti apa? Oke. Nah, maka kata kuncinya harus kita cari dulu ya. Berarti yang kata kuncinya adalah satu kayak, yang kedua yang menunjukkan lubang. Nah, berarti kayak ini muncul di mana? Di dalam teks. Berarti kita scanning, kita baca cepat, kita cari gitu ya. Nah, ada kayak nih di sini. Tuh, ada kayak di sini.
Tapi kita perhatikan, ada nggak kalimat yang mengandung kata kayak dan ada kata lubang? Kalau kita perhatikan di kalimat yang pertama, di paragraf kedua, the kayak is something like a canoe that has been covered by a dye. Ini kan menunjukkan apa itu kayak ya, berarti nggak ada lubang. Hanya di sini. A kayak is generally constructed, kayak gini, umumnya dibuat gitu ya, with one opening. One opening ini teman-teman, ini adalah menunjukkan lubang ya. Opening itu kan sesuatu yang terbuka, berarti ya lubang. In the deck for one rider, berarti satu lubang untuk satu pengendara. Nah, berarti kalau seandainya two holes, kalau dua lubang berarti berapa pengendara? Ya berarti kita simpulkan, berarti satu lubang untuk satu pengendara, berarti dua lubang untuk dua pengendara. Nah, sekarang kita lihat mana nih yang ada satu lubang, dua lubang untuk dua pengendara. Kalau yang A, kalau yang kita lihat yang B dulu ya, it is less stable than a kayak with one hole. Nah, tidak ya. Kalau yang C, it is as large as a umya. Nah, nggak sama. Kalau yang D, it cannot be used on the ocean. Juga tidak sama. Oke, berarti yang benar adalah yang A. Kalau kayak itu memiliki dua lubang, maka it accommodates two riders. Nah, ini jawaban. Karena kan kalau satu lubang berarti satu rider, kalau dua lubang berarti two riders. Oke. Oke. Next, two. It can be inferred, ada kata kunci inferred di sini ya. From the passage that an example of the animal mentioned in line 11 to 12 might be. Nah, dapat disimpulkan atau bisa ditarik kesimpulan bahwa contoh dari hewan yang disebutkan di baris 11 12 itu kira-kira apa? Berarti kita harus menarik kesimpulan kira-kira apa nih, hewan seperti apa nih yang disebutkan? Apakah kanguru, snake, whale, atau salmon? Tapi kan kata kanguru, snake, whale, salmon tidak dinyatakan secara eksplisit di sini. Berarti ya kita harus menyimpulkan kira-kira ini apa kan gitu ya. Maka langsung aja kita masuk ke baris 11 ke 12. Nah, ini nih ya. 10 11. Nah, ini ya. Dan kita temukan hewannya. Mana nih hewan? Kata-kata animal mana di sini ya? Nah, ini adalah animals. Nah, katanya ya. It is used for hunting larger animals. Berarti hewan yang besar nih. Ya, larger animal, hewan yang lebih besar. That are too big to be hunted. Sangat besar katanya. Nah, berarti kalau sangat besar, kira-kira mana hewan yang paling besar di sini? Apakah kanguru lebih besar dari snake? Apakah snake lebih besar dari whale? Apakah whale lebih besar dari salmon atau dari yang lainnya? Maka yang paling besar adalah ya whale ini. Oke, maka itu yang bisa kita tarik kesimpulan. Nah, itulah kira-kira jadi soal implied detail question. Jadi intinya kita harus pahami dulu soalnya dan kita pahami bagian kalimat yang harus kita baca dan kita tarik kesimpulan. Oke. Nah, nanti di video berikutnya saya akan membahas soal-soal, jadi soal terakhir dari soal-soal reading, yaitu mengenai soal-soal transition questions dan specific detail questions. Oke, sekian dari video saya. Silahkan ditonton dan dipahami. Kalau bisa juga sambil bahas soal-soal yang lain ya. Okay, thank you everyone. See you for the next video. Thank you very much. I'll see you around. Bye-bye.